Pasar modal Indonesia sempat goyah. IHSG turun lebih dari 1% usai pengumuman Menteri Keuangan baru. Namun, hanya dalam hitungan hari, arah berubah drastis. Apa penyebabnya? 1. Kebijakan monumental, injeksi dana 200 triliun rupiah kepada 5 bank BUMN. Apakah ini menjadi game changer bagi sektor perbankan nasional? Mari kita bahas tuntas. Penunjukan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 10 September 2025 menandai dimulainya era kebijakan fiskal yang jauh lebih proaktif. Awalnya, pasar bereaksi negatif. IHSG bahkan sempat turun lebih dari 1% karena ketidakpastian arah kebijakan. Namun, semua berubah ketika satu kebijakan diumumkan. Pemerintah akan menyalurkan dana kas negara sebesar 200 triliun rupiah ke 5 bank BUMN. Injeksi dana ini bukan tanpa syarat. Bank-bank penerima dilarang menggunakan dana tersebut untuk membeli surat berharga negara atau instrumen keuangan Bank Indonesia. Dana itu harus masuk ke sektor real melalui penyaluran kredit. Selain itu, bank penerima harus membayar bunga sekitar 4% kepada pemerintah. Artinya, agar tidak merugi, bank wajib menyalurkan kredit dengan margin lebih tinggi dari 4%. Strategi ini dengan cerdik memaksa bank menyalurkan dana ke dunia usaha produktif, bukan sekadar menumpuk di instrumen pasif. Mari kita bahas satu persatu bank yang paling diuntungkan dari kebijakan ini. Pertama, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Sebagai bank dengan porsi kredit UMKM terbesar, BBRI menjadi kanal utama pemerintah untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Dari tahun 2021 hingga 2025, pendapatan BBRI tumbuh hampir 9% per tahun. Sementara laba bersih meningkat lebih dari 14% per tahun. Kualitas laba juga sangat baik, dengan rasio arus kas operasi terhadap laba mencapai 118%. Saat ini harga saham BBRI berada di Rp4.180. Namun, valuasi menunjukkan nilai wajarnya ada di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.600. Potensi kenaikan yang signifikan ini membuat BBRI sangat layak direkomendasikan untuk dibeli. Meski demikian, tetap ada risiko, terutama jika kredit UMKM yang agresif menambah beban kredit bermasalah. Kedua, Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Dari sisi pertumbuhan, BRIS tampak sangat impresif. Laba bersihnya tumbuh lebih dari 25% per tahun. Tetapi ada catatan penting. Arus kas operasi BRIS pada tahun 2025 justru negatif hingga 20 triliun rupiah. Dengan kata lain, laba di laporan keuangan tidak didukung oleh kas real dari aktivitas operasional. Ini adalah isu kualitas laba yang serius. Dari sisi valuasi, hasilnya juga kontradiktif. Jika dihitung dengan metode perwajar, harga saham BRIS saat ini bahkan terlihat agak mahal. Namun, jika menggunakan pendekatan historis, potensi kenaikannya bisa lebih dari 150%. Suntikan dana pemerintah memberikan bantalan likuiditas yang penting bagi BRIS dan menunjukkan dukungan penuh pada pengembangan perbankan syariah. Karena itu, meskipun berisiko, BRIS masih bisa menjadi peluang investasi untuk investor yang berani mengambil spekulasi. Rekomendasinya adalah speculative buy. Ketiga, Bank Tabungan Negara atau BBTN. Inilah bintang tersembunyi dari kebijakan ini. BBTN adalah bank dengan mandat utama menyalurkan kredit pemilikan rumah subsidi. Perannya langsung terkait dengan program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo. Dari sisi kinerja, BBTN mencatat pertumbuhan yang stabil dengan kualitas laba sangat baik. Namun yang paling mencolok adalah valuasinya. Harga saham BBTN saat ini hanya sekitar Rp1.400, padahal nilai wajarnya bisa mencapai lebih dari Rp4.100. Potensi kenaikan hampir 200% membuat BBTN tampak sangat undervalued. Oleh karena itu, BBTN sangat layak untuk direkomendasikan sebagai strong buy. Sebagai rangkuman, BBRI adalah pilihan utama bagi mereka yang ingin bermain aman dengan fokus pada UMKM. BRIS menawarkan potensi pertumbuhan tinggi, tetapi dengan risiko besar terkait kualitas laba. Dan BBTN dengan valuasi yang sangat rendah serta dukungan program pemerintah adalah peluang investasi yang paling menjanjikan di antara ketiganya. Kesimpulannya, kebijakan injeksi dana 200 triliun rupiah ini
adalah langkah berani yang benar-benar mengubah permainan. Pemerintah tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga memastikan uang negara bergerak langsung ke sektor produktif. Jika kebijakan ini berhasil, bukan hanya kinerja bank-bank BUMN yang terdongkrak, tapi juga perekonomian nasional akan ikut terdorong menuju visi Indonesia Emas ke 2045. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah kebijakan ini cukup untuk mempercepat transformasi ekonomi kita? Tulis komentar Anda di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis investasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.